Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Selamat pagi dan 5 menit bersama dengan firman. Sebelum kita memulai aktivitas kita, biarlah firman ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di muka bumi ini. Haleluya, mantap. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau begitu mencintai kami, begitu besar kasih baik kami. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dan kami mau berterima kasih buat semua apa yang Engkau telah lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dan saat ini tema kita adalah kasih Allah yang besar. Saya akan ambil dalam Yohanes 3 ayat 16 dan sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Puji nama Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema kita, sekali lagi saya ulang, kasih Allah yang besar. Allah mengasihi dunia, baik itu orang-orang yang tidak percaya maupun orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tahu berterima kasih, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang baik, orang-orang yang jahat. Semua manusia yang ada di dalam dunia ini, Allah sangat mengasihi mereka. Itu sebabnya karena kasih Allah rela berkorban. Tetapi ini khusus saya akan bawa di dalam sore nanti melalui cinta sejatinya. Dan saya mau katakan kepada kita, begitu besar cintanya, kasihnya kepada kita, sehingga apapun yang Dia punya Dia berikan. Itu kan orang-orang yang kalau kita mengasihi keluarga, anak, atau istri, atau sebaliknya, tentu mereka rela berkorban, rela memberikan kehidupan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya Allah katakan, setelah Dia mengasihi dunia, Dia katakan bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wow. Jadi kalau Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau binasa itu mengalami kebaktian selama-lamanya. Artinya di dalam neraka manusia tetap hidup, tetapi dia akan mengalami penyiksaan. Itu sebabnya Allah tidak merencanakan neraka itu bagi umat manusia. Allah tidak pernah menjadikan neraka itu untuk manusia. Tetapi manusia ditipu oleh setan, karena neraka itu khususnya diberikan untuk setan. Allah hanya memberikan surga bagi manusia, supaya manusia itu mengikut Dia, taat kepada Dia, menyayangi Dia, sama seperti Dia mengasihi kita. Dan itu sebabnya saya mau katakan, jangan ikuti arahan setan, ikutilah arahan Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Yang ketiga dikatakan dengan jelas bahwa Allah, sebagai pembacaan ayat 18 tadi, bahwa Allah tidak akan menghukum orang-orang yang percaya kepada Dia. Wow, luar biasa. Kalau Anda baca dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Sekarang tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada
ada di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, terima Dia dengan segenap hati, lakukan apa yang diperintahkan, dan kau akan menerima kehidupan yang kekal dari Dia dan bebas dari segala penghukuman. Jangan ikuti apa yang disediakan bagi setan. Jangan ikuti setan itu sehingga kita masuk kepada apa yang menjadi hukuman yang diberikan Tuhan kepada iblis itu, yaitu neraka. Setiap orang yang mengikuti saran, nasihat, arahan dari setan, bagiannya adalah neraka. Tapi setiap orang yang mengikuti arahan dan perintah Tuhan, percaya kepada Yesus, adalah kehidupan yang kekal dan surga disediakan bagi kita. Pilihan ada di tangan Anda, tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dan kami bersyukur karena cintamu kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya di dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mantap, mantap, mantap.